Yang menarik Karbala ini adalah intinya setelah Hasan bin Ali menyerahkan tampuk kekuasaan kepada Muawiyah, dan ini jelas-jelas menyerahkan, artinya sukarela. Posisi Hasan waktu itu sangat kuat, dia punya 100.000 tentara siap bertarung kalau mau bertarung. Tadi melihat tidak ada maslahat sama sekali untuk bertarung saat itu, bahkan akan merugikan. Siapapun yang menang dalam perang ini, kata Hasan, manli bisakala. Terus siapa yang akan mengurus anak-anak kecil yang kehilangan ayah itu? Siapa yang akan mengurus janda-janda yang kehilangan suami itu? Dan seterusnya. Akhirnya diserahkan kepada Muawiyah. Karena memang pokok khilafnya adalah bagaimana menyelesaikan pembunuhan Utsman. Tentu Hasan dengan secara kecerdasannya, dengan kewaraannya, menganggap bahwa kalau memang Muawiyah menuntut itu, ya kerjakan aja sendiri. Diserahkan, ternyata tidak mudah kan untuk menyelesaikan pembunuhan Utsman, kan begitu. Jadi intinya faktor itu kan, makanya dia menyerahkan kepada Muawiyah yang memang keluarga Utsman. Alhasil yang penting, ketika Hasan menyerahkan itu, tidak semua orang-orang Hasan menerima, terutama yang Syiah itu. Yang Syiah ini kan memang masuk di pasukan itu. Maka mereka mengirim surat kepada Hasan ketidakpuasan mereka, gitu ya. Hasan mereka tumpung surat. Ya, lalu meminta pelayannya untuk mengambilkan wadah berisi air dan menuangkan seluruh surat itu ke dalamnya tanpa membuka dan membaca. Artinya Hasan sudah tahu ini. Ini orang-orang Syiah ini memang maunya apa gitu. Intinya memicu fitnah. Ketika dia sudah menyerahkan kepemimpinan dan sudah beres, damai pun bagi orang-orang Syiah nggak berhenti gitu. Maka kemudian ini yang Yazid ini bertanya, Abu Muhammad, dari siapa surat-surat ini? Hasan menjawab, dari penduduk Irak, dari kaum yang tidak mau kembali kepada kebenaran dan tidak pula berhenti mengerjakan kebatilan. Itu gambaran Hasan terhadap orang-orang Syiah di Irak. Aku tidak khawatir mereka akan mempengaruhiku, tapi aku khawatir mereka akan mempengaruhi dia sambil menuju ke arah Husain. Ini dari firasat Hasan ya. Terus kemudian singkat kata, ketika Hasan wafat, baru kan Ahlul Bait sepenuhnya di tangan Husain. Saat itu Husain sebenarnya sudah berada di Mekah. Posisinya sudah sangat kuat karena tidak mungkin dalam pertarungan politik Husain akan diganggu ketika berada di Mekah. Nah, cuma orang-orang Syiah ini kan ketika Hasan selesai, masuk ke Husain lah. Surat-surat itu dikirim ke Husain dan luar biasa. Menurut Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah, waja'at rasailu syi'ati tatra. Surat dari orang Syiah itu terus berdatangan, tidak pernah berhenti. Dari waktu ke waktu sampai menumpuk berkarung-karung, gitu kan. Karena itulah maka Husain kemudian berpikir tampaknya Irak bisa dipegang, dikendalikan. Maka dia mengirim orang, gitu, Muslim bin Aqil, untuk memastikan, gitu. Ternyata sampai di sana, sampai di Irak, bisa dipastikan bahwa kekuatannya memang besar ternyata, gitu. Artinya berdasarkan perwakilan yang ada dari beberapa kabilah, Murad, Kindah, Rabi'ah, Tamim, Hamadan dan lain sebagainya, itu diperkirakan ada 30.000 pasukan gitu, yang siap untuk membela Husain, gitu. Tapi kemudian ternyata mereka semua berkhianat. Sampai Muslim bin Aqil, delegasi atau wakil Husain gitu yang dikirim ke Kufah, itu sampai terbunuh dalam kondisi betul-betul memilukan, ditinggalkan Syiah sepenuhnya. 27 hari sebelum terbunuh, Muslim bin Aqil ini mengirim surat, dia belum tahu pengkhianatan Syiah gitu. Amma ba'du, seorang Ar-Raid itu seorang dalam perjalanan di padang pasir, orang yang mendahului satu rombongan untuk memastikan adanya air dan sebagainya, itu Ar-Raid. Tidak akan pernah membohongi keluarganya. Sesungguhnya seluruh penduduk Kufah mendukungmu. Ini awalnya gitu. Ini 27 hari sebelum pengkhianatan Syiah. Maka datanglah setelah engkau membaca suratku. Semoga kedamaian menyertaimu. Itu surat dari Muslim bin Aqil. Tapi ternyata di hari H ketika Muslim bin Aqil itu terendus dan kemudian harus berhadapan dengan penguasa di Kufah waktu itu, berkhianatlah Syiah. Dari 30.000 asumsi awalnya pendukung Syiah waktu itu, ternyata yang datang untuk mendukung Muslim bin Aqil pas prakteknya hanya 4.000 saja. Itu paginya. Untuk mengepung istana gubernur. Menjelang sore tinggal 300 sampai 500 saja. Setelah kemudian sore, di sorenya sebelum maghrib itu hanya 60 orang saja. Setelah itu setelah maghrib semua pendukung bubar dan seorang diri Muslim bin Aqil tidak ada yang menemani. Jadi Syiah itu sejak awal memang ingin menarik Husain kepada kancah fitnah dan ingin menjebak di Kufah. Jelas intinya itu. Kalau memang 5 menit berarti ini terakhirnya. Masih banyak sebenarnya. Udah 5 menit. 2
2 menit lagi. Oh, dikasih 2 menit lagi. Baik. Maka muslimin akil ketika tahu dia seorang diri, ini yang dikatakannya. Dalam Murjad Dhahab Al-Mas'udi, sampai Ibnu Aqil itu mengatakan, ini di hari H ya. Allahumma mahkum bainana wa baina qaumin gharruna wa kadzabuna thumma khadhaluna wa qataluna. Ingat, ini bahasa dari muslimin akil. Ya Allah, buatlah perhitungan antara kami dengan kaum yang telah menipu kami, membohongi kami, lalu melemahkan kami dan membunuh kami. Berarti dia menyatakan yang membunuh dia. Memang betul yang membunuhnya adalah pemerintah, penguasa. Tetapi yang membuat dia terbunuh itu karena dia dikhianati. Berarti Syiah yang memang membunuhnya, yang pada sesungguhnya. Nah, ini tidak diketahui Husain masalahnya. Peristiwa ini tidak diketahui Husain. Jadi Husain itu ketika melihat suri itu udah optimis betul. Maka keluarlah Husain dari Mekah pada tanggal 8 Dzulhijjah. Yang menarik ketika Husain keluar dari Mekah, Husain itu sebenarnya sebelumnya sudah didatangi oleh beberapa tokoh Syiah Kufah yang ingin memastikan Syiah emang Husain keluar. Gitu ya. Jadi dia diiringi 60 tokoh Kufah. Tokoh Syiah tentunya. Tapi sebelum masuk Kufah, Husain itu sempat bertemu dengan beberapa orang ke Madinah dulu. Para sahabat di Madinah menolak Husain untuk artinya jangan keluar, jangan keluar. Aku tidak percaya dengan mereka. Sampai saudaranya sendiri Ali Ibnul Hanafiyah. Jadi saudara Husain dari lain ibu. Ibnul Hanafiyah itu. Itu adalah orang ketiga di keluarga Ali yang paling berpengaruh selain Hasan, Husain adalah Ali Ibnul Hanafiyah. Mengatakan enggak, jangan sampai pergi. Ini pasti pengkhianatan. Abdullah bin Umar menasihati, yang lain-lain menasihati, tapi Husain sudah terlalu optimis dan ada muslim bin akil di sana. Intinya begitu. Tapi sebelum masuk ke Kufah, Husain sudah merasa curiga, kok enggak ada yang menyambut gitu loh. Maka dia mengirim 2 utusan ke Kufah, tapi ternyata semua jalan di Kufah itu sudah tertutup dan semua sudah dikendalikan sehingga 2 utusan Husain tidak pernah kembali. Dibunuhlah intinya. Kemudian di dalam kondisi yang genting itu, dari dalam Husain menerima surat dari Ibnu Ash'ath yang memastikan bahwa Muslim bin Aqil telah terbunuh dan Syiah telah berkhianat karena tidak ada yang mendukung satupun. Dan ketika Husain sudah datang di pinggiran Kufah pun tidak ada yang menyongsong dari 30.000 Syiah yang mengklaim mereka siap mengucurkan darah untuk membela Husain. Kemudian karena sudah memastikan begitu, Husain kemudian mengizinkan semua orang yang datang bersamanya untuk pulang kembali. Mengizinkan. Yang menarik adalah di antara yang meninggalkan Husain itu adalah 60 tokoh Kufah itu. Itu pun juga pergi. Sehingga Husain tinggal bersama keluarga intinya saja. Intinya itu. Gitu ya. Mulanya Husain hendak pulang. Artinya hendak pulang, kita pulang saja. Ini sudah tidak mungkin, tidak benar itu. Tapi anak-anak anak-anak akil, saudaranya Muslim, itu gimana dengan saudara kita Muslim yang telah terbunuh, kita berikan saja. Intinya ini yang menjadi persoalan Husain, berat sekali. Sehingga akhirnya Husain masuk, oke lah kalau gitu kita maju Karbala. Tapi apa yang dilakukan Karbala? Itu pun masih berproses. Jadi Husain itu sebenarnya bernegosiasi. Intinya ini sudah tidak mungkin, ini akan terbunuh semua keluarganya kalau seandainya terjadi perang. Ya enggak cuma sekian orang loh, puluhan orang melawan entah berapa ribuan di situ. Maka Husain itu meminta 3 dalam beberapa riwayatnya. Intinya kita lihat dari Tabari, dari Al-Baihaqi gitu. Tiga tahapan negosiasi Husain itu. Pertama, Husain menjelaskan kedatangannya dulu ke Kufah atas permintaan Kufah, penduduk Kufah gitu. Tapi karena penduduk Kufah berkhianat, maka Husain kemudian ingin berdamai. Artinya intinya persoalannya secara politis ingin diselesaikan dengan lebih elegan lah gitu. Kan Yazid itu sangat menginginkan Husain itu berbaiat. Sampai titik itu kan Husain belum berbaiat. Maka Husain meminta 1 di antara 3. Intinya aku tidak akan campur tangan lah tentang masalah Yazid dan kekuasaannya. Udah, aku mau pulang ke Mekah. Artinya ke pulang ke Mekah berarti urusan sudah selesai. Atau yang kedua, kalau memang tidak mau itu, aku memberikan pilihan kedua, aku akan datang langsung ke Yazid dan berbaiat kepada Yazid. Yang ketiga, kalau memang itu tidak diterima juga, biarkan aku tidak kembali ke Mekah, tidak ke Yazid, tapi aku dibiarkan ke daerah-daerah perbatasan kaum muslimin atau negara Islam yang sedang bertarung, berjihad dengan non-muslim. Di situ akan berjihad sampai mati. 3 opsi ini tidak diterima. Ini yang jadi masalah oleh Ibnu Ziyad. Dia menginginkan berdasarkan masukan dari orang-orangnya. Artinya Ibnu Ziyad ini seorang politisi yang ambisius. Pastikan Husain berbaiat di tanganmu.
Sehingga dari tanganmu lah engkau menyampaikan bayat itu kepada Yazid. Sehingga engkau punya posisi yang luar biasa di depan Yazid. Ya Husain nggak mau lah siapa Ibnu Ziyad kan. Kan polisinya begitu. Ini yang jadi persoalan. Tapi intinya di sini, sampai pertempuran terjadi, tidak ada orang Syiah yang keluar. Bisa dalam arti yang sebenarnya lagi. Tidak ada yang keluar untuk membela Husain. Kemana mereka? Yang menarik ketika kemudian orang Syiah kan kemudian membela Husain setelah itu dengan gerakan yang disebut dengan At-Tawabin, orang-orang bertaubat. Ibnu Katsir mengkritik habis, kenapa gerakan Tawabin 4 tahun muncul setelah itu? Baru 4 tahun. Kenapa? Tidak waktu Husain datang, tapi setelah 44 tahun Husain meninggal. Dan itu pun setelah Yazid meninggal. Nah, ini gerakan apa yang sesungguhnya sebenarnya? Kan murah itu. Dan yang menarik dari gerakan Tawabin dipimpin oleh Sulaiman bin Surud itu, yang menarik pengkhianatan Syiah muncul lagi. Karena tadinya Sulaiman bin Surud itu memastikan ada 16.000 orang yang siap untuk bergerak bersamanya untuk melakukan tadi gerakan tobat lah, orang-orang tobat untuk membela Husain. Tapi ternyata sampai hari H-nya cuma 4.000 yang berkumpul. Lagi-lagi itulah kerjaannya. Lantas siapa yang sesungguhnya membunuh Husain? Dan bagaimana pengkhianatan Syiah? Wallahu ta'ala.